Halo Mams, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mamalian Cooking. Siapa nih di sini yang belum pernah makan bolu ketan hitam? Atau yang udah pernah coba mau buat ternyata gagal, hasilnya kempes ataupun amblas? Nah, di video kali ini insya Allah resep ini anti gagal, anti kempes dan juga anti amblas ya Mam. Simak terus videonya hingga selesai ya. Dan jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mamalian ya. Jika sudah, terima kasih banyak. Pertama, siapkan margarin sebanyak 100 gram, lalu cairkan menggunakan metode ditim. Lalu sisihkan terlebih dahulu. Lanjut siapkan wadah. Masukkan telur sebanyak 3 butir. Saya menggunakan telur ukuran sedang dan juga suhu ruang ya. Untuk telur wajib suhu ruang. Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 100 gram, kurang lebih setara dengan 7 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara dengan 15 gram. Lalu tambahkan pasta vanila secukupnya. Boleh menggunakan vanili bubuk atau vanili esen. SP sebanyak setengah sendok teh, boleh pakai TBM atau ovalet. Lalu tambahkan sedikit garam. Lalu bahan ini kita mixer terlebih dahulu sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak. Dengan kecepatan bertahap ya Mam. Pertama menggunakan kecepatan rendah terlebih dahulu sampai semua tercampur dengan rata. Lalu naikkan kecepatannya menjadi kecepatan paling tinggi sampai adonannya mengembang, putih, kental, berjejak. Untuk waktunya disesuaikan dengan kekuatan dan kualitas bahan masing-masing ya. Dan ini dia, setelah kurang lebih 7 menit di mixer, ini sudah mengembang, putih, kental, berjejak, tapi tidak terlalu kaku ya Mam. Lalu masukkan tepung ketan hitam sebanyak 150 gram, setara dengan 15 sendok makan. Sebelumnya sudah saya ayak terlebih dahulu agar tidak ada bahan yang bergerindil. Lalu aduk-aduk agar tidak ada tepung yang berhamburan. Lanjut mixer kembali dengan kecepatan paling rendah sampai tepungnya tercampur dengan rata. Untuk memixernya cukup sebentar saja ya Mam. Jika sudah tercampur dengan rata, lanjut masukkan santan instan sebanyak 2,5 sendok makan. Untuk santan instan ini boleh menggunakan merek apa saja ya. Lalu tambahkan juga margarin yang sudah dicairkan di awal. Untuk margarin ini kondisinya sudah dingin ya Mam. Jangan memasukkan margarin yang masih panas, tapi kalau hangat-hangat kuku itu nggak apa-apa. Lanjut mixer kembali menggunakan kecepatan paling rendah sampai semuanya tercampur dengan rata. Untuk memixernya jangan terlalu lama ya Mam, agar adonan tidak over mixing. Setelah selesai di mixer, lalu lanjut aduk menggunakan spatula, rapihkan pinggirannya dan juga aduk balik ya Mam, secara perlahan untuk memastikan tidak ada bahan yang mengendap di dasar wadah. Pastikan semuanya sudah tercampur dan tidak ada santan ataupun margarin yang mengendap ya. Lalu siap untuk dituang ke dalam loyang. Di sini sudah saya siapkan loyang persegi ukuran 18 x 18 x 7 cm. Sudah saya oles menggunakan Carlo dan juga saya lapisi menggunakan kertas roti. Lalu tuangkan adonan ke dalam loyang semuanya ya Mam. Untuk loyang yang digunakan boleh terserah saja ya. Bisa juga menggunakan loyang tulban. Disesuaikan. Setelah sudah dituang semuanya, lalu goyang-goyangkan sedikit loyangnya agar adonannya lebih merata. Dan hentak-hentakan beberapa kali untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam ya Mam. Lalu siap untuk dipanggang.
Sebelumnya sudah saya panaskan oven dengan suhu 200 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit agar panasnya lebih stabil dan lebih merata ya. Lalu masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven, lalu kita panggang menggunakan suhu 165 derajat api atas bawah selama kurang lebih 55 menit atau sampai matang. Disesuaikan dengan oven masing-masing ya Mam. Dan setelah kurang lebih 55 menit dipanggang, kita buka ovennya. Masya Allah, ini cantik banget ya Mam, super mulus. Kita coba tes tusuk terlebih dahulu. Jika kering dan tidak ada yang menempel, tandanya bolunya sudah matang. Lalu angkat dan keluarkan dari oven. Cantik banget ya Mam, dan selagi masih panas bisa langsung dikeluarkan dari loyangnya ya. Beri alas lalu keluarkan dari loyang. Hati-hati karena loyangnya masih sangat panas. Masya Allah, ini benar-benar nggak lengket sama sekali ya. Lalu buka kertas rotinya. Jika menggunakan loyang tulban, tidak perlu dialas menggunakan kertas roti ya. Nah, super cantik banget ya Mam hasilnya. Ini benar-benar berhasil, nggak kempes sama sekali dan nggak amblas sama sekali. Untuk keberhasilannya, simak videonya hingga selesai ya Mam, agar ketika Mamis mencoba membuatnya di rumah, berhasil seperti ini ya. Lalu akan saya coba potong-potong ya. Saya potong menjadi 2 bagian terlebih dahulu. Masya Allah, ini super lembut banget ya Mam ketika dipotong. Lalu akan saya potong-potong kecil ya. Untuk satu bagiannya ini bisa menghasilkan 10-12 potong, tergantung besar dan kecilnya potongan ya Mam. Ini sudah terlihat lembut banget ketika dipotong ya. Dan ini dia, Masya Allah, bolu ketan hitamnya sudah jadi. Ini wangi banget ya Mam. Saya coba ambil ya. Super cantik banget, serat-seratnya sangat halus ya Mam. Saya coba tekan-tekan, ini super lembut dan empuk banget. Ini nggak bantat sama sekali ya Mam, nggak kempes dan juga nggak amblas. Saya coba belah, Masya Allah sangat gampang dibelah karena ini benar-benar sangat lembut dan sangat empuk banget ya Mam. Ini cocok untuk ide jualan ataupun untuk teman berbuka puasa nanti ya. Lalu saya coba makan, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, ini lembut, empuk, nggak seret dan legit banget. Pokoknya bolu ini recommended banget dan insya Allah resep ini anti gagal, anti kempes dan juga anti amblas ya Mam. Selamat mencoba di rumah ya. Semoga video kali ini bermanfaat dan semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mams, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mamalian Cooking. Di video kali ini Mama Lian akan membuat bolu kukus ketan hitam. Ini rasanya super enak banget, legit dan pokoknya bikin nagih ya Mams. Siapa nih di sini yang belum pernah coba bolu kukus ketan hitam? Dan buat yang udah coba tapi gagal atau suka amblas bolunya, yuk simak videonya hingga selesai ya. Dan jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami ya. Jika sudah, terima kasih banyak. Pertama, siapkan wadah terlebih dahulu. Lalu masukkan telur sebanyak 4 butir. Saya menggunakan telur ukuran sedang dan juga suhu ruang ya. Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 180 gram, setara dengan 12 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara dengan 15 gram ya. Lalu tambahkan SP sebanyak 1 sendok teh.
Boleh diganti menggunakan TBM atau ovalet ya mams. Dan tambahkan vanili bubuk sebanyak 1 bungkus kecil ya mam. Kalau mau menggunakan vanili esen juga boleh ya. Lalu bahan-bahan ini kita mixer terlebih dahulu dengan kecepatan paling tinggi sampai mengembang, putih, kental dan berjejak kurang lebih sekitar 10-12 menit ya. Tergantung kekuatan mixer masing-masing dan juga tergantung kualitas telur yang digunakan. Dan untuk adonan yang sudah cukup di mixer, tandanya jejaknya tidak mudah jatuh. Dan untuk kekentalannya atau konsistensinya, jika diangkat, jatuhnya sangat pelan ya mam, tapi tidak terlalu kaku. Lalu lanjut, masukkan tepung ketan hitam sebanyak 200 gram setara dengan 20 sendok makan dan juga baking powder sebanyak setengah sendok teh. Sebelumnya mohon maaf ya mam, karena ketika memasukkan tepung dan baking powdernya tidak terekod dan terpotong videonya. Tapi untuk resepnya sama seperti di deskripsi box ya mams. Lalu tambahkan susu bubuk sebanyak 10 gram dan juga tepung maizena sebanyak 10 gram atau setara dengan 1 sendok makan. Lalu aduk-aduk terlebih dahulu dan lanjut di mixer kembali sampai tercampur dengan rata. Menggunakan kecepatan paling rendah saja ya mams. Dan ketika sudah tercampur dengan rata seperti ini, lalu lanjut masukkan santan instan kemasan 65 ml ya mams. Boleh menggunakan merek apa saja, tapi kalau saya lebih suka merek yang ini ya. Lalu tambahkan juga minyak goreng sebanyak 100 ml. Lalu lanjut mixer kembali dengan kecepatan paling rendah sampai semuanya tercampur dengan rata. Untuk memixernya jangan terlalu lama ya mams, agar adonan tidak turun dan agar nanti hasil bolunya tidak amblas dan juga tidak bantat ya. Setelah sudah dimixer kembali, lalu lanjut akan saya aduk menggunakan spatula. Pastikan sampai ke dasar wadah tidak ada bahan cair yang mengendap ya mams. Mengaduknya pelan-pelan saja menggunakan metode aduk balik. Untuk konsistensi adonannya masih tetap kental dan jatuh melipat ketika diangkat ya. Lalu lanjut siapkan loyang. Di sini saya menggunakan loyang puding ya mam. Sebelumnya sudah saya olesi menggunakan margarin secukupnya. Lalu tuangkan adonan ke dalam loyang sampai habis ya. Setelah semuanya sudah dituangkan ke dalam loyang, lalu goyang-goyangkan sedikit loyangnya agar adonannya merata dan hentak-hentakan beberapa kali untuk mengeluarkan udara yang terperangkap. Lalu siap untuk dikukus. Sebelumnya sudah saya panaskan kukusan sekitar 10 menit, sudah panas dan sudah mengeluarkan banyak uap air. Lalu masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan. Lalu kita kukus menggunakan api sedang cenderung kecil selama 30 menit atau sampai matang. Dan selama mengukus tutupnya jangan dibuka-buka ya mam. Dan jika menggunakan kukusan biasa, tutupnya jangan lupa dilapisi dengan kain ya, agar uapnya tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah 30 menit ini sudah matang, lalu angkat dan keluarkan dari kukusan. Masya Allah, ini super cantik banget ya mam. Hasilnya super mulus dan gak amblas sama sekali. Lalu lanjut akan saya beri alas dan saya balik. Kemudian saya lepaskan dari loyangnya ya. Ini super cantik banget, wangi banget dari santan dan juga dari ketan hitamnya ya mams. Ini benar-benar hasilnya super cantik banget, gak amblas sama sekali. Insya Allah resep ini anti gagal ya mams. Ini pokoknya recommended banget. Bisa untuk ide jualan atau hanya untuk sajian sehat keluarga di rumah ya mams.
Lalu di sini akan saya potong-potong terlebih dahulu ya. Dan Masya Allah, ketika dipotong sudah terlihat ya Mams, ini sangat lembut banget. Tips agar bolu ketan hitam yang dibuat hasilnya tidak amblas, ketika memixer adonan jangan sampai adonannya terlalu kaku ya Mam, agar hasilnya bagus dan tidak amblas. Lalu saya coba ambil ya. Masya Allah, cantik banget, serat-seratnya sangat halus. Dan saya coba tekan-tekan, ini super lembut, empuk, dan ini benar-benar legit banget ya Mams. Saya coba belah, Masya Allah, sangat gampang terbelah ya Mams. Dan ini nggak bantat sama sekali ya Mams. Ini super lembut, empuk. Lalu akan saya coba makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, manisnya pas, gurih dan legit banget dari ketan hitamnya ya Mams. Ini cocok banget untuk ide jualan. Pokoknya resep kali ini recommended banget dan insya Allah anti gagal dan anti amblas ya. Selamat mencoba di rumah, semoga berhasil dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya, agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.